Episode 21. Di perjalanan tidak ada yang bersuara, hanya suara radio di mobil Angga yang bersuara dan Safira sudah terlelap menuju mimpinya, mungkin ia kelelahan karena belum tidur siang. Sylvia membetulkan pelukannya pada Safira agar Safira posisi tidurnya nyaman, hingga Angga bersuara, "Via, apa aku boleh tanya?" Ucap Angga. "Hati-hati." "Iya Pak, mau tanya apa?" jawab Sylvia. "Kamu tidak keberatan saya sudah memperkenalkanmu sebagai calon ibu?" sambung Safira pada mereka, tanya Angga. "Iya Pak, tidak apa-apa, insya Allah Via sudah menerima permintaan Pak Angga tempo hari," ucap Sylvia. Angga tersenyum, "Alhamdulillah, terima kasih Via," ucap Angga. "Iya Pak, sama-sama," balas Sylvia. "Via, boleh gak sekarang kamu jangan lagi panggil saya Pak? Kamu bukan pegawai atau karyawan saya, kamu sekarang adalah calon istri saya sekaligus ibu," sambung Safira. "Apa tidak ada panggilan lain yang lebih pantas?" pinta Angga. "Gak tahu Via, bingung Pak," jawab Sylvia. "Senyamannya kamu saja," balas Angga. "Ya sudah, panggil Kak saja boleh," ucap Sylvia. "Kamu bukan adik saya, kalau Anggita baru panggil aku Kak," ucap Angga. "Ya udah, panggil AA aja gimana?" Jawab Sylvia. "Di Sunda kalau laki-laki dewasa dipanggil AA Pak," ujar Sylvia. Sepertinya kurang pas," ucap Angga. "Oh ya udah, panggil Mas saja," kata Mbak Anggita. "Keluarga Papi Agung dan Mami Anggi asalnya dari Jawa ya?" tanya Sylvia. "Iya deh, sebutan Mas aja sepertinya pas," ucap Angga. "Iya, biar kamu tahu Papi berasal dari Jawa Tengah sedangkan Mami dari Jawa Timur." Karena lelah, Sylvia juga ikut terlelap seperti Safira. Angga melirik tersenyum melihat Safira dan Sylvia tertidur lelap. Tak lama mobil Angga tiba di depan rumah Angga. Sang penjaga segera membuka gerbang, dan membuka pintu utama agar Angga tinggal masuk ke dalam rumah. Angga keluar dari mobil dan membuka pintu. Sylvia terus membawa Safira dari pangkuan Sylvia yang masih tertidur. Angga menggendong Safira dan segera dibawa ke kamarnya. Setelah itu ia kembali ke mobil menggendong Sylvia ke kamar sebelah kamar Safira yang disediakan untuk Sylvia, namun Sylvia suka lebih nyaman tidur bersama Safira. Angga menidurkan Sylvia di ranjang queen size dengan hati-hati. Setelah menyelimuti Sylvia, Angga tertegun, melihat perempuan di depannya terlihat sangat cantik. Berbeda saat pertama Angga bertemu Sylvia, sangat tomboy. Ia terus menatap wajah cantik Safira, gadis yang sebentar lagi akan dinikahinya. Ya, walaupun awalnya demi Safira, namun lama-kelamaan ia merasa nyaman dan terganggu bila ada yang memperhatikan Sylvia seperti tadi Fandi di depannya. Angga segera keluar menuju kamarnya membersihkan diri dan menistirahatkan tubuhnya yang sudah merasa lelah. Langsung beristirahat, azan subuh berkumandang. Sylvia terbangun dan mengingat-ingat kejadian. "Siapa yang bawa aku ke kamar ini? Terus Safira kemana?" batin Sylvia bertanya-tanya. Sylvia langsung mandi dan sholat subuh, terus ia langsung melihat ke kamar Safira dan ternyata Safira masih terlelap. Sylvia langsung turun ke bawah untuk sarapan. Niatnya Sylvia siang atau sore nanti ingin pulang dulu ke Bandung karena besok hari kelulusan sang adik dan sekalian memberitahu orang tuanya tentang pernikahan dadakannya dengan Angga. Tapi Via lupa belum meminta izin pada Angga kemarin. Terus bagaimana dengan Safira kalau Via tinggalkan? Saat menuruni tangga Via mendengar suara TV menyala, dan saat sampai di bawah ia melihat Angga yang sedang menonton acara berita. Ya, Angga baru saja melaksanakan sholat subuh, soalnya badan pria itu sudah segar dan masih memakai sarung. Sylvia kagum melihat ketampanan Angga. Walaupun sudah berumur 32 tahun tapi penampilan tidak jauh beda dengan Fandi yang berumur 25 tahun. Saat Sylvia mau menyapa Angga, Sylvia masih malu. Semalam Angga sudah menggendongnya ke kamar dan melihat Angga yang fokus menonton Via tak jadi menyapa Angga. Sylvia langsung belok ke arah dapur untuk membuat sarapan. Belum sampai dapur Angga memanggilnya. "Ya." Angga baru sadar Sylvia datang. "Via, kamu sudah bangun?" ucap Angga. "Iya Mas Angga," jawab Sylvia gugup. Angga tersenyum. Sylvia memanggilnya Mas, "bagus, tak perlu disuruh, dia langsung praktekkan," batin Angga. Sylvia langsung ke dapur dan langsung membuat sarapan. Episode 22.
Di dapur Sylvia langsung membuatkan teh hangat untuk Angga dulu sebelum membuat sarapan, ia langsung membawa tehnya menuju Angga yang sedang menonton berita di TV. Mas ini tehnya, ucap Sylvia. Iya terima kasih Via, ucap Angga. Sylvia ingin langsung pergi namun Angga langsung memegang tangannya. Via aku ingin bicara dulu, ucap Angga, kapan kamu ke Bandung? Aku akan mengantarkan kamu, ucap Angga lagi. Sylvia langsung duduk di sofa, setelah Angga menuntunnya duduk di sampingnya. Niatnya Via kalau gak siang, sore nanti mas, soalnya Sandi adik Via besok acara kelulusannya, ucap Via menunduk. Angga refleks mengangkat dagu Sylvia agar Sylvia tidak menunduk. Kalau sedang bicara lihat pandang wajah lawan bicara kamu, itu tak sopan ucap Angga membuat hati Sylvia berdebar ketika Angga memegang dagunya. Maaf ucap Sylvia, Mas Angga gak usah mengantar ke Bandung, Via gak mau merepotkan Mas Angga, ucap Sylvia lagi, tidak merepotkan Via, aku calon suamimu, aku ingin mengenal sekaligus meminta restu langsung dari orang tuamu Via, dan aku yakin Safira tak akan mau ditinggal olehmu. Ucap Angga tegas, Mas Angga kan harus ke kantor, Safira biar aku bawa saja, aku juga gak tega meninggalkannya, ucap Sylvia, aku akan tetap mengantarmu, di kantor ada Dito yang menghandle, tak ada penolakan nanti sore kita berangkat, ucap Angga. Ya sudah Via mau ke dapur dulu untuk bikin sarapan, ucap Sylvia dan sekali lagi Angga menahan tangan Sylvia, sontak membuat Via kaget. Angga berdiri berhadapan dengan Sylvia, Angga memegang kedua tangan Sylvia dan mencubitnya, membuat dada Sylvia berdebar tak karuan seperti mau copot. Aku Angga Prayuda Dirgantara, memintamu Sylvia Permata Dewi untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Apa kamu bersedia Via, ucap Angga yang juga merasa berdebar saat beradu pandang dengan Sylvia. Angga ingin mengungkapkan secara langsung pada Sylvia, walaupun di separuh hatinya masih ada almarhumah Dita Puspita, namun Angga ingin belajar menerima Sylvia di hatinya demi Safira dan ia tak mau Sylvia berpikir ia dinikahi hanya untuk mengurus Safira. Sylvia kembali memunduk dan memberanikan diri menjawab. Iya Via ikhlas menerima pinangan Mas Angga, ucap Sylvia pelan, aku bilang jangan menunduk kalau sedang berbicara dengan lawan bicara, ucap Angga. Sambil mengangkat dagu Safira dan mendekatkannya tangan akan mencubit pipinya, namun karena Sylvia seperti akan menangis Angga mengurungkan niatnya dan langsung mencubit tangan Sylvia lama. Jantung keduanya saling berdebar, Angga mendengar detak jantung Sylvia dan Sylvia juga mendengar detak jantung Angga yang berdetak tak karuan, hingga ada suara Safira dari tangga membuat Angga melepas cubitan di tangan Sylvia. Momi di mana? Ucap Safira serak karena baru bangun tidur, ini Momi di sini sayang, ucap Sylvia, menuju arah tangga sambil menetralkan detak jantungnya, dan langsung menggendong Safira dan Angga menyusul mereka. Anak papa sudah bangun ya? Apa anak papa mau jalan-jalan ke Bandung? Tanya Angga pada Safira. Sylvia tersenyum, ia senang Angga benar-benar akan mengantarnya. Memem mau papa tapi bareng Momi Via, ucap Safira sambil memeluk Sylvia. Iya tentu bersama Momi Via. Kita akan mengantar Momi Via ke rumah Momi Via di Bandung, ucap Angga asyik. Safira mau ke rumah Momi ke Bandung, ucap Safira senang. Safira langsung turun ke pelukan Angga dan langsung memeluknya. Terima kasih Papa Angga, Satira sayang Papa, ucap Safira sambil mencium pipi sang papa.